Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri pertemuan ini dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Konas Siveri Malang yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk berpartisipasi. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Tinjauan Terkini Tata Laksana Terapi Pengganti Hormon pada Wanita Menopausa. Menopause terjadi seiring dengan bertambahnya usia dan kadar estrogen akan menurun. 70 hingga 80% wanita menopause menunjukkan gejala somatik, bahkan juga metabolik, dan hal ini dikarenakan ketidakseimbangan hormonal, terutama estrogen. Dan hal ini tidak terdiagnosis dan tidak diterapi secara tepat, sehingga menyebabkan penurunan kualitas tidur, kesulitan untuk berkonsentrasi, cenderung mudah tersinggung, perubahan emosi dan kognitif, hingga penurunan kualitas hidup menyeluruh yang akan berdampak terhadap kesehatan. Kita perhatikan bahwa ada 3 gejala utama yang muncul pada wanita menopause. Tampak perubahan vasomotor yaitu gejala berkeringat malam dan hot flashes. Gejala nyeri somatik. Ini terbanyak yang dialami yaitu nyeri sendi, diikuti rambut rontok dan juga badan lemas. Secara emosi, wanita akan mengalami kepikunan, mudah lupa, penurunan keinginan berhubungan dengan pasangannya, sulit tidur, juga gejala tersering yang dialami pasien sehingga ini akan mengganggu konsentrasi dan moodnya. Secara epidemiologi, gejala menopause yang dialami wanita lanjut usia akan memanjang durasinya dan ini akan semakin menurunkan kualitas hidupnya. Terutama data dari Amerika, penelitian longitudinal menunjukkan gejala ini akan terus-menerus berlanjut hingga 7 tahun mendatang. Uniknya, berbeda setiap etnik dan ras. Ras kulit hitam akan lebih lama mengalami gejala dan tanda menopause. Adapun kriteria pemilihan pasien untuk terapi hormon pada wanita menopause ada beberapa, diantaranya adalah wanita di bawah usia 40 tahun. Ini termasuk pasien yang akan dilakukan pembedahan atau dysgenesis gonad. Dosis hariannya itu 0,625 mg estrogen terkonjugasi, kemudian menggunakan program sekuensial, dapat mengurangi gejala vasomotor dan memberikan profilaksis yang jangka panjang terhadap penyakit kardiovaskular, osteoporosis, dan atrofi organ target. Pada pasien dengan riwayat endometriosis, penggunaan kombinasi estrogen progestin lebih dipilih daripada penggunaan estrogen saja. Hal ini untuk menghindari kekambuhan dan pertumbuhan dari kanker endometrium. Yang berikutnya adalah tahun transisi perimenopause. Gejala vasomotor, meskipun siklus menstruasi normal, tetap harus dicurigai gangguan tiroid atau etiologi psikososial. Hilangnya densitas massa tulang pada perimenopause terbatas hanya pada wanita dengan fluktuasi hormon dan atau gangguan fungsi menstruasi. Yang ketiga, pasca menopause awal, ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai hormon terapi. Wanita umumnya percaya diri pada masa ini dan mau mempertimbangkan terapi hormon. Pasca menopause akhir, ini yang terakhir, ini kondisi atrofi yang dapat diobati. Penggunaan hormon terapi pada wanita lanjut usia ini bermanfaat untuk kepadatan massa tulangnya. Ada beberapa pendekatan terapi yang diupayakan untuk mengatasi simptom pada wanita menopause. Salah satunya adalah terapi non-farmakologi. Berdasarkan hasil penelitian uji klinis acak, baik terapi dengan fitoestrogen, black cohosh, cognitive behavioral therapy, hipnosis, akupunktur, yoga, dan olahraga, ternyata efek yang diperoleh masih belum optimal. Meskipun efek samping yang diamati sangat minimal. Tata laksana farmakoterapi secara garis besar dapat kita bagi menjadi 2, yaitu terapi hormonal dan
terapi non-hormonal. Terapi hormonal yaitu dapat diberikan berupa terapi hanya estrogen maupun terapi kombinasi estrogen dan progesteron. Adapun terapi non-hormonal yang dapat diberikan yaitu obat-obatan golongan penstabil mood seperti SSRIs, SNRIs, gabapentinoid, dan clonidine patch. Hasil penelitian uji klinis acak Pinkerton 2020 menunjukkan outcome klinis yang baik, namun tentunya efek samping yang diamati memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Efek samping yang dapat terjadi pada terapi non-hormonal ini dapat berupa sakit kepala, muntah, diare, lemas, sulit tidur, peningkatan atau penurunan tekanan darah, gangguan fungsi seksual, dan pada beberapa kasus dapat menyebabkan depresi berat. Pada tabel ini ada poin-poin petunjuk langkah yang perlu diperhatikan untuk memulai terapi hormon. Jika pada wanita yang tidak memiliki kontraindikasi terapi hormon, maka kita menilai dua hal. Pertama, jika dia masih memiliki uterus utuh dan sudah menopause, maka terapi yang dipilih adalah kombinasi estrogen, gestagen, continuous, dan tibolon. Kedua, jika dia adalah wanita yang sudah histerektomi, maka terapi yang dipilih adalah terapi estrogen dan tibolon. Sebaliknya, jika wanita dengan kontraindikasi terapi hormon, maka dilanjutkan dengan terapi alternatif, dan bila wanita masih mengharapkan untuk menstruasi, maka terapi yang digunakan adalah kombinasi estrogen, gestagen, sekuensial. Dan bila wanita tidak mengharapkan menstruasi lagi, maka terapinya adalah kombinasi estrogen, gestagen, continuous. Adapun indikasi memulai hormon terapi ialah sebagai berikut seperti kita lihat pada slide ini: sindroma klimakterik, masalah pada vasomotor, kemudian masalah psikis, kemudian sindroma defisiensi estrogen organik berupa atrofi urogenital dan metabolik berupa osteoporosis, penyakit utama penyakit jantung iskemik. Kemudian efek yang diharapkan dari administrasi jangka panjang estrogen diantaranya adalah pencegahan penyakit Alzheimer dan Parkinson, pencegahan degenerasi makula pada lansia, kebutaan geriatrik, pencegahan kehilangan gigi, geriatri dan kesehatan mulut, dan kemudian pencegahan kanker kolorektal. Kontraindikasi hormon terapi terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Kontraindikasi absolut berupa kanker endometrium, kanker payudara, gangguan fungsi hati yang berat, perdarahan pervaginam yang tidak jelas sebabnya, kemudian tromboemboli, endometriosis, penyakit arteri koronaria, angina, miokard infark. Sedangkan kontraindikasi relatif itu berupa migrain, epilepsi, faktor risiko, hiperplasia ductus, atipikal pada payudara, kemudian mastoplasia, batu empedu, mioma uteri, dan endometriosis. Berikut ini adalah tabel kapan tibolon lebih dipilih sebagai terapi hormon. Pada wanita pasca menopause dengan sindroma klimakterik akut. Jika dijumpai penurunan libido atau gangguan fungsi seksual, kemudian perubahan mood atau suasana hati, kemudian percepatan dari pengoroposan tulang, untuk pencegahan osteoporosis selama periode awal pasca menopause. Kemudian dari anamnesis dijumpai ada mastalgia, pramenopause, dan ketegangan payudara. Kemudian dijumpai high breast density atau kepadatan payudara yang tinggi. Kemudian ada myoma dan ada permasalahan dengan urogenital. Dan kemudian adalah wanita tanpa sindroma klimakterium, berupa gangguan nafsu seksual, perubahan suasana hati, dan osteopenia. Kemudian juga adalah pada wanita muda, jika dijumpai kegagalan ovarium prematur dengan disfungsi seksual dan perubahan suasana hati, dan terapi tambahan jangka panjang dari agonis GnRH. Keuntungan dan faktor risiko hormon terapi bisa kita lihat sebagai berikut.
Keuntungan dari penggunaan terapi hormon pasca menopause sebagai berikut, diantaranya meringankan gejala vasomotor, mengubah insomnia kronik, meningkatkan libido, meningkatkan kualitas kulit, menurunkan risiko katarak dan glaukoma pada mata, pencegahan pengeroposan tulang, peningkatan mood dan efek positif pada depresi, kemudian menurunkan risiko onset DM tipe 2, dan efek positif pada penyakit jantung iskemik. Risiko yang dapat terjadi pada penggunaan terapi hormon pada wanita pasca menopause, kita lihat seperti mastodynia, retensi cairan, nausea, kram pada ekstremitas bawah, sakit kepala, perdarahan. Komponen gestagen ini misalnya bisa memberikan rasa depresi, kecemasan, pelatus, dan meningkatkan nafsu makan, kemudian meningkatkan risiko kanker payudara sebesar 10-30%, meningkatkan indeks massa tubuh, meningkatkan risiko penyakit tromboemboli, meningkatkan risiko kanker endometrium. Masih kontroversial mengenai beberapa lama terapi hormon dapat digunakan dengan aman dan kapan harus dihentikan. Gejala vasomotor ini dapat kembali terjadi sekitar 50% pada wanita setelah penghentian terapi hormon. Untuk hot flash yang berulang dan mengganggu, perlu penyesuaian dosis secara bertahap dalam 6 bulan hingga 1 tahun. Kejadian osteoporosis dapat meningkat pada wanita yang berhenti mengkonsumsi terapi hormon. Berikut ini kita lihat beberapa perbandingan berbagai guidelines untuk penggunaan hormon terapi. Wanita dengan menopause dini atau insufisiensi ovarium primer dianjurkan untuk menggunakan terapi hormon setidaknya sampai mereka mencapai usia rata-rata untuk onset menopause. Ini seperti yang dianjurkan oleh American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology, American College of Obstetricians and Gynecologists, North American Menopause Society, dan Endocrine Society menyarankan agar penggunaan terapi hormon majemuk yang ternyata belum disetujui oleh FDA. Kelompok-kelompok ini juga umumnya menyarankan untuk tidak menggunakan terapi hormon pada wanita dengan riwayat kanker payudara. Pedoman American College of Obstetricians and Gynecologists dikembangkan pada tahun 2014 dan ditegaskan kembali pada tahun 2016. Pedoman North American Menopause Society dikembangkan tahun 2017. Pedoman Association American College Clinical Endocrinologists dan American Clinical Endocrinologists ini diperbarui pada tahun 2017 dan Pedoman Endocrine Society dikembangkan pada tahun 2015. Rekomendasi akhir dari gugus tugas layanan pencegahan Amerika Serikat ini semuanya ini dirilis pada tahun 2017. Setelah penggunaan hormon terapi dimulai, maka perlu dilakukan evaluasi atau follow up sebagai berikut. Evaluasi selama 1-3 bulan ini perlu untuk dilakukan untuk monitoring terhadap adanya potensi gangguan kesehatan. Kemudian evaluasi yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan yang sama seperti sebelum pasien mendapatkan terapi hormon. Selain itu perlu pula dilakukan evaluasi terkait dengan efek pemberian terapi hormon terhadap keluhan dan efek samping. Pada saat evaluasi atau follow up hormon terapi dilakukan hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah kemungkinan gangguan penyerapan obat, adanya interaksi dengan obat lain, dosis yang belum sesuai, kemudian perlu pertimbangan untuk meningkatkan dosis secara bertahap, perhatikan kemungkinan munculnya efek samping, konsekuensi dari efek farmakologi obat yang dapat dipicu oleh berbagai hal, penyesuaian dosis, ini perlu menjadi pertimbangan utama, kondisi yang dapat mempengaruhi metabolisme hormon dalam tubuh, seperti fungsi ASI maupun fungsi ginjal, perlu pula mendapat perhatian.